Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran online di kelas 10 SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya. Alhamdulillah. Allah memberikan kesehatan semua. Nah, berikutnya Ibu akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran kalian, ya. Alif Fernando hadir? Hadir Alif? Hadir. Ya, kemudian Amelia. Hadir, Bu. Hadir. Anggi Dwi. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Bayu Abimanyu. Bayu hadir. Cucu Hidayat. Hadir, Bu. Elma Julianti. Hadir, Bu. Ya, Faisal. Hadir Faisal. Faisal Afandi. Ada 2 ya Faisalnya. Ya, alhamdulillah untuk hari ini ada 1 orang ya yang tidak hadir, Najwa, ya itu semoga kita doakan karena Najwa sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Ya, baik anakku, untuk sekarang apa kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Siap, Bu. Ya. Sebelum ke pembelajaran, coba Ibu mengecek dulu kesiapan kalian ya, karena tadi katanya sudah siap, tapi supaya lebih memantapkan kesiapannya, coba diacungkan dulu tangan kanannya mana? Semua dibuka kameranya biar Ibu lihat, bisa lihat. Ya, tangan kanannya diacungkan. Satu lagi, jadi dua-duanya. Nah, digosok-gosokkan tangannya. Ya, kemudian tempelkan di mata, mungkin masih agak-agak ngantuk nih, masih pagi. Ya. Nah, mudah-mudahan agak seger ya. Udah cukup untuk mengecek kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya akan Ibu tanyakan dulu bagaimana atau apa saja pembelajaran yang telah dulu kalian pelajari waktu SMP. Coba ada yang raise hand ya, kalau yang mau bertanya atau mau menjawab silakan kalian raise hand. Pelajaran apa saja mengenai pembelajaran PAI yang telah kalian pelajari waktu SMP? Coba. Boleh acungkan tangan, di situ ada gambar raise hand, gambar mengacungkan tangan. Boleh.
Atau Ibu tunjuk? Oh ya, Kahla Kamelia itu ada, sudah ada raise hand. Coba dibuka unmute-nya Kahla. Dibuka juga kameranya biar bisa deh. Ya. Ibu Ya, boleh silakan. ya, Bu? Kahla. Ya. Ya, silakan Kahla. Ibu, Dibuka mikrofonnya. Ya. Ya, dengar, Ibu dengar. boleh lihat, Bu? Ya. Boleh lihat, Bu? Pembelajarannya, ya silakan saja. Ini mah materinya aja lah. Materi yang dulu dipelajari Kahla itu waktu SMP itu apa? Mempelajari apa? Coba ingat gak judulnya apa? Tentang apa? Optimis, ikhtiar, dan Ya, tawakal. optimis, ikhtiar, Beriman, dan tawakal. Optimis itu apa? beriman kepada sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan. Iya, betul. Bagus. Boleh kasih aplaus untuk Kahla? Ya, selanjutnya untuk ketua kelasnya coba Cucu Hidayat, Ibu pengen dengar. Ada? Ya, silakan Cucu. Apa saja yang dipelajari dulu waktu ketika SMP? Sepengetahuan saya yaitu pada materi pada waktu kelas SMP yaitu tentang jujur dan menepati janji. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu akhlak terpuji dan juga merupakan akhlak kulma dan juga Akhlakul karimah, akhlak dari Nabi ya. Muhammad SAW. Tuh. Contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbicara dengan sesuai kenyataan dan tidak berbohong. Ya, cukup. Bagus. Ya, terima kasih Cucu. Ada lagi? Satu lagi. Untuk supaya kalian mengingatkan lagi tentang dulu pembelajaran waktu SMP, ya. Ada lagi? Ada lagi yang raise hand? Ibu tidak lihat. Ya. Sudah cukup? Ya. Nah, itu mungkin tadi tentang pembelajaran yang kalian pelajari ketika SMP. Ada optimis, kemudian apa lagi? Jujur, ya. Kemudian apa lagi? Tadi beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah. Sebetulnya untuk materi ketika SMP ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi untuk ketika SMP kalian mempelajari tentang optimis, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, adakah kaitannya? Ada kaitannya. Ketika kita berkompetisi dalam kebaikan itu harus ada jiwa yang optimis, harus mempunyai jiwa yang jujur, ya. Itu salah satu kaitannya materi yang telah kalian pelajari waktu SMP dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan share screen dulu ya mengenai materinya, yaitu mengenai tadi taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, sebentar, akan Ibu share screen dulu. Nah, itu sudah nampak anakku? Share screen Ibu sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya, siap. Siapkan kalian
Al-Qur'annya yang akan kita pelajari hari ini mengenai materi taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kompetensi dasarnya yang pertama 1.14 membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. 2.14 bersikap taat aturan, terbiasa, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait. Selanjutnya 3.14 yaitu menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 4.14 yaitu menyajikan perintah berkompetisi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama nih ya, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, yang pertama peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya, serta membaca hadis dengan baik dan benar tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, selanjutnya kalian silahkan amati dan analisis ayat berikut ini. Ini yang pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Silakan kalian amati dulu bacaannya. Dan dibuka Al-Qurannya. Ada sih sebenarnya di layar monitor juga kalian nampak, tapi supaya lebih jelas, kalian silakan buka Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ya. Baik anakku, sudah dilihat ayatnya? Sudah. Ya. Sekarang kita baca satu-satu ayatnya ya. Boleh dibuka mikrofonnya, di unmute dulu. Kita baca sama-sama Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Silakan kalian baca dengan tartil, dengan benar, dengan fasih, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, silakan dimulai bacaannya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tahu Baik, terima kasih. Sadaqallahul adzim. Untuk selanjutnya 2 ayat lagi, surah At-Taubah ayat 105. Silakan dibaca. Bisa dibaca di layar ya, silakan dibaca ayatnya. Ya, sama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli malu fasayarallahu amalakum wa saturaduna inna alimil ghaibi wa syahadati yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Ya, satu lagi surah An-Nisa ayat 59. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayyuhalladzina Ya, baik anakku, terima kasih sudah bersama-sama membaca Al-Quran. Salah satu manfaat membaca Al-Quran itu adalah sarana kita untuk berzikir kepada Allah. Ya, dengan pembacaan kemudian membaca yang merupakan suatu ibadah, dan di dalam Al-Quran terdapat syifaun sebagai obat. Ya. Selanjutnya kalian tadi sudah membaca, namun dalam membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca Al-Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus tartil, harus benar bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid menjelaskan mengenai sifat-sifatul huruf, makhorijul huruf, dan hukum-hukum bacaannya. Untuk itu, Ibu akan contohkan terlebih dahulu cara membacanya, dan silakan kalian amati, perhatikan bagaimana tata cara membacanya yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian nanti kalian silahkan membaca ulang. Setelah Ibu contohkan, kemudian kalian nanti membaca ulang. 1 atau 2 orang nanti akan Ibu persilahkan untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء
الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Kemudian Ibu contohkan surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Demikian anakku contoh cara membaca Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah Al-Maidah Quran Surah At-Taubah ayat 105, dan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik anakku, silahkan sekarang ada yang mau membaca Quran Surah Al-Maidah dulu, ayat 48, silakan. Ya, siapa? Silakan langsung saja. Ya, baik. Anakku dibuka saja biar Ibu bisa dengar suaranya. Ibu, ada suaranya nggak ke sana? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan dibaca. Satu orang saja dulu. Yang lain dimatikan mikrofonnya biar terdengar. Yang mau baca saya yang dibuka. Silakan. Jangan takut salah anakku karena di sini masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kita koreksi bareng-bareng. Satu orang silakan membaca dan yang lainnya nanti kalian silakan mengamati bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh teman kalian. Kemudian nanti dituliskan letak kesalahannya di mana, atau kalau misalnya sudah benar silakan kalian tuliskan bacaan yang benarnya. Boleh? Siapa yang mau baca? Satu orang? Oke, yang baca Ibu kasih nilai bonus ya. Ya, silakan yang baca. Yang lain yang tidak baca, mikrofonnya boleh di-unmute ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la
tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'ana minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Itu siapa tadi yang baca? Elma. Elma ya. Bagus sekali bacaannya Elma. Coba yang lain ada yang mau mengomentari atau bukan, tadi mungkin ada kesalahan dari bacaannya? Yang tadi hasil pengamatan bacaan Elma mungkin ada kesalahan dalam tajwidnya atau makharijul hurufnya, silakan jangan takut ya. Kita sama-sama belajar. Ayo. Ya, atau sudah bagus bacaannya? Coba boleh dikomentari, dibuka itunya ya, supaya Ibu terdengar. Sudah bagus bacaannya? Menurut saya pribadi bagus. Ya. Ya, silakan. Ya, gimana? Siapa tadi yang mau berkomentar? Cucu, ya. Coba, gimana? Menurut saya pribadi, cara membacanya tajwid dan hukum bacanya itu sangat jelas dan bagus. Ya. Hukum bacaannya sudah jelas dan bagus, ya. Tadi ada sedikit di dalam pembacaan yang likulli ja'alna ya. Tadi Elma likulli ja'alna itu ada tanwin dan dibacanya ikhfa ya. Jadi bukan likulli ja'alna tapi dibacanya likulli ja'alna. Boleh satu lagi? Ya, Nanti dibaca surah At-Taubah ya. Jadi untuk 3 orang, satu surah. Silakan surah At-Taubah ayat 105. Sebelum baca disebutkan dulu namanya biar Ibu masukkan nilainya dan yang baca akan mendapatkan nilai bagus ya. Elma sudah bagus bacaannya. Silakan yang lainnya, silakan surah At-Taubah ayat 105. Ya. Jangan takut salah ya. Kita di sini sama-sama belajar. Silakan. Taufik mungkin? Ya, silakan Taufik, sudah raise hand. Surah apa tadi? At-Taubah ayat 105. Ya, Taufik. Taufik mikrofonnya dibuka dulu. Ya, Taufik. Silakan, boleh dimulai. Mikrofonnya dibuka. Ibu tidak dengar suaranya. Nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adim. Satu lagi, silakan. Untuk surah An-Nisa ayat 59. Coba raise hand biar terlihat. Yang mau baca, ya, Sehan, ya. Silakan Sehan. Surah An-Nisa ayat 59. Dibuka dulu. Nah, biar terdengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Diulangi dari in kuntum. Sehan. Diulangi dari in kuntum tu'minuna billahi. Dari sana. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Terima kasih anakku yang sudah bersama-sama membaca, dan tadi ada Elma, ada Taufik, dan ada Sehan yang sudah membaca Al-Quran, ya. Selanjutnya mungkin tadi dari pengamatan kalian, anak-anakku, teman-temannya dari Taufik yang belum ya, sama Sehan, silakan. Barangkali ada yang bacaannya salah atau bacaannya kurang tepat, silakan kalian berkomentar. Boleh, kita saling mengoreksi bacaan di sini ya. Jangan takut salah. Silakan. Ya, halo anakku. Silakan. Tahu sudah benar bacaannya? Dari yang tadi teman kalian baca? Sudah benar bacaannya? Baik, kalau tidak ada yang mau berkomentar mengenai tadi bacaan teman kalian, ya. Selanjutnya sudah membaca Al-Quran, kemudian kalian silakan tuliskan hukum tajwidnya yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, silakan kalian perhatikan ayatnya, kemudian tuliskan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Nanti setelah kalian tuliskan, kemudian dipresentasikan hasil analisis ilmu tajwidnya. Yang pertama ini, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, silakan kalian tuliskan ya. Mungkin kemarin juga sudah dibahas, sudah diingatkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian tuliskan tajwidnya. Itu sudah Ibu kasih nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Silakan kalian isi sesuai dengan nomor yang telah Ibu tuliskan pada ayatnya. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 59.
Ya, sama, ini juga sudah Ibu tuliskan nomornya. Silakan kalian isi sesuai dengan nomornya. Isi dengan hukum ilmu tajwidnya. Yang ketiga, surah At-Taubah ayat 105. Itu sudah nampak ayatnya, kemudian sudah Ibu kasih nomor. Silakan isi dengan hukum-hukum ilmu tajwidnya. Ibu kasih waktu 5 menit saja, jangan 5 menit, 3 menit saja. Ibu yakin kalian sudah paham, Ibu yakin kalian sudah mengenal tentang ilmu tajwid karena sudah dipelajari di SMP-nya. Ya. Kemudian silahkan kalian tuliskan. Kalau ada yang sudah selesai, boleh raise hand. Siapa cepat, dia dapat nilai tambahan. Baik anakku, silahkan dibuka mikrofonnya semuanya. Boleh menjawab. Atau kalau yang mau menjawab silakan raise hand dulu supaya ibu bisa melihat siapa yang akan menjawab. Ya, kita sama-sama bahas tajwidnya ya. Yang pertama surah Al-Maidah ayat 48. Nomor 1 diisi dengan apa? Hukumnya? Betul. Ya. Selanjutnya nomor 2 diisi dengan apa? Nomor 2 Jaiz Mufasil. Yang nomor 3 Madlin. Nomor 4 Ada yang Maria hukumnya? Rigom. Apa lagi? Yang nomor 4 yaitu Alif Maria. Nah, nomor 5 nomor 6 Masya Allah, ya. Percepatan nomor 7. Nomor 7. Ya. Coba semua menjawab ya. Nah, sekarang coba kalian jawab di kolom chat. Nah, Ibu menyebutkan nomor 1. Silakan kalian satu apa gitu. Sesuai dengan instruksi Ibu. Silakan tuliskan di kolom chat. Dan nomor 9. Nomor 9 yang paling cepat nih. Nomor 9 nya
Coba chat ditulis. Nah, ada yang menjawab di sini. Sahla, Salwa, Elma, Suci, Del. Nah, itu yang salah ya. Sehan betul, Muhammad Agung ya, Amelia, Anggi, Muhammad ya cukup sampai itu. Jadi yang tadi disebutkan sudah betul. Jawabannya adalah Selanjutnya nomor 10. Coba Ibu hitung sampai 5 saja. 2 detik lah. 2 detik. Ayo, nomor 10. Stop. Dah. Selesai ya. Dari mulai sehan lagi. Sehan ya. Hilda, ada Suci, Elma, kemudian Cucu Hidayat, ya, Cucu ada Milda, kemudian Salwa, Muhammad Warid. Nah, itu yang menjawab barusan. Jawabannya adalah apa jawabannya? Nomor 10? Alif Lam Maria. Maria. Kita bahas sampai 15 ya. Sisanya nanti kalian silahkan ditulis di rumah setelah pembelajaran ini, kemudian sesuai dengan nomor yang telah Ibu berikan. Untuk sekarang nomor 11 ya. Bermain cepat saja. Silakan nomor 11, mulai. 1, 2, 3. Dihitung. Nomor 11. Ya, silakan mulai. Siapa yang menjawab duluan? Silakan ditulis lagi di chat maksudnya. Tidak ada yang menjawab nomor 11? Oh, udah tuh. Stop ya. Stop. Ya, silakan di chat. Udah stop ya. Di chat ada Suci, ada Elma, Kahla, Muhammad Agung, Indra, Rizky, Sehan lagi, Nida, kemudian Masya, Taufik, Salsa, Ajril, Amelia, Muhammad Warid, Muhammad Perdi, Salwa, Dela, Revina, wah banyak nih. Anggi, Milda, Tasya, Cucu Hidayat, Maulita, Verta, Alif, Hilda, Muhammad Ferdi. Nah, terima kasih anakku sudah aktif untuk menjawab. Kemudian jawabannya yang benar adalah yang nomor 11 apa? Mad BI. Kemudian nomor 12. 12, silakan. Ya, stop. Tidak ada lagi yang berkomentar, sudah selesai. Waktunya 1 detik saja. Dari mulai tadi siapa nih? Wah, banyak. Wah, ternyata kalian sudah pada paham ya. Suci, ada Kahla, ada Maulita, ada Salwa, Nida, Elma, Hilda, Rizky, Tasya, Milda, Marsha, Alif, Cucu, Anggi, Amelia, Muhammad Ridwan, Sehan, Indah, Muhammad Warid, Rosita, Muhammad Ferdi, Taufik Maulana, dan Revina. Terima kasih. Jawabannya yang benar adalah Madlin. Betul. Coba yang lainnya yang belum sekalipun menjawab, berusaha untuk menjawab ya. Tinggal 3 soal lagi. Nomor 12. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Stop saja sampai di situ. Stop. Dah ya. Oke. Nomor berapa? 13 ya. Nah, 13. Betul, ini banyak sekali yang menjawab. Alhamdulillah. Elma, Cucu,
Kahla, Alif, Nida, Rizky, Amelia, Salsa, Maulita, Tasya, Suci, Milda, Muhammad Wahid, Salwa, Taufik, Shirley, Revina, Anggi, Muhammad Agung, Muhammad Ferdi, Sehan, Arum ya, Muhammad Nadira, dan Rosita. Terima kasih ya. Selanjutnya dua lagi. Nomor 14, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Stop. Tuh masih ada yang jawab. Stop ya. Kita bermain cepat. Oh ya, nomor tadi 13 jawabannya, Pak. Ibu lupa. 13 jawabannya. Idhar. Tuh. Nah, ini yang nomor 14. Ada yang menjawab Kahla, Nida, Elma, Cucu, Muhammad Ridwan, Salwa, Tasya, Rizky, Muhammad Warid, Indah, Suci, Muhammad Agung, Salsa, Amelia, Anggi, Marsha, Azril, Shirley, Rosita, Taufik, Della, Sehan, Milda, Maulita, Muhammad Nadira, dan Revina. Satu lagi terakhir, ya. Oh iya, jawabannya apa yang benar? Nomor 14. Jawabannya apa tadi? Madlin. Ya, yang benarnya. Terakhir nomor Madlin. Stop. Nomor 15. Ya, ini sudah banyak. Wah. Coba Ibu yang barusan jawab terakhir. Jawabannya yaitu ikhfa safawi. Raise hand yang betul barusan, yang betul menjawabnya. Coba raise hand. Ya, udah banyak tuh yang betul jawabannya. Ya, Madlin. Oh ya, yang ini mulai dari sini terakhir. Ya, terima kasih anakku untuk hari ini itu pembelajaran ilmu tajwid ya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Untuk yang lainnya sekarang silakan kalian tulis di buku tulis ya. Kemudian tadi kan kalian mempelajari tajwid ya. Nah, bagaimana manfaatnya mempelajari ilmu tajwid? Ada yang mau jawab? Silakan. Apa manfaatnya mempelajari ilmu tajwid? Silakan, yang mau jawab langsung saja. Supaya untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran. Ya, siapa tuh barusan? Untuk menyempurnakan bacaan. Siapa lagi yang mau jawab? Taufik Maulana. Apa jawabannya? Menghindari kesalahan dan perubahan makna saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Siapa tuh barusan? Salsa. Menghindari kesalahan dan perubahan makna saat membaca Al-Quran dan perubahan makna dalam Al-Quran. Iya betul, betul sekali jawabannya. Satu lagi, siapa yang tahu manfaatnya? Kenapa kita harus memakai tajwid dalam membaca Al-Quran? Tidak apa-apa jawab, tidak raise hand. So, kenapa kalian baca Al-Quran itu harus pakai tajwid? Ada lagi? Karena kalau nggak pakai tajwid itu bacaan Ya. Karena kalau tidak memakai tajwid yang jelas tidak dapat. Ya, aku terima kasih untuk pembelajaran ilmu tajwid hari ini. Kalian kita sudah menganalisis kemudian mempresentasikan dari hukum ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48.
Nah, sekarang silakan kalian ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini mengenai hukum-hukum ilmu tajwid. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang dimengerti atau kenapa saya tidak bisa membaca Al-Qur'an? Silakan aja yang ada yang ditanyakan. Atau boleh di ini ya, boleh secara langsung atau boleh di kolom chat bertanyanya. Kalau misalnya tidak secara langsung bertanya. Tapi kalau Ibu harapkan keaktifan kalian di sini akan Ibu nilai juga ya. Silakan bertanya. Atau sudah paham? Indah ya, ada Indah. Coba Indah mana? Silakan. Mau bertanya, Indah dibuka dulu mikrofonnya biar terdengar. Ya, silakan Indah. Atau yang lainnya tadi yang sudah raise hand itu siapa nih? Ada yang silakan bertanya. Ayo, Indah mana tadi yang mau bertanya Indah? Sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, untuk selanjutnya anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita telah membahas mengenai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dengan tajwidnya. Jangan malu untuk terus belajar membaca Al-Quran, karena ketika kita salah membaca, kemudian akan salah juga artinya. Jadi harus terus belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau belum lancar, silahkan kalian terus belajar ya kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, supaya membaca Al-Quran itu kalian sudah lancar membaca Al-Quran, baik dalam membacanya, fasih dalam membacanya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan di sini Ibu harapkan membaca Al-Quran bukan hanya ketika kita membaca atau mempelajari Al-Quran di sekolah atau di pengajian saja, tapi silakan kalian baca Al-Quran setiap hari. Ya, kalau bisa dalam satu hari 5 waktu kita sholat itu isi dengan membaca Al-Quran. Mau 1 ayat, 2 ayat, silahkan tergantung daripada kemampuan kalian. Ya. Tapi kalau menurut Ibu ketika membaca Al-Quran itu memang bukan bab kemampuannya, tapi kita ada keinginan dalam hati meyakini bahwasannya dalam membaca Al-Quran itu adalah ibadah, maka kita akan ada rasa cinta terhadap Al-Quran, ada rasa rindu terhadap membaca Al-Quran, sehingga kita insya Allah setiap harinya tidak akan melewatkan dalam membaca Al-Quran, minimal 1 hari 1 ayat sajalah kalau tidak bisa. Kalau lebih idealnya 1 hari 1 juz. Dalam 5 hari kita ada, dalam 1 hari ada 5 kali sholat fardu, maka kalau dibagi 5 kali 1 juz, 1 kali waktu sholat itu 2 lembar. Dalam 1 juz ada 10 lembar, maka 1 kali sholat 2 lembar itu 1 hari sudah selesai kalian membaca Al-Quran 1 juz. Maka 30 hari akan khatam 30 juz insya Allah. Selanjutnya ini adalah terakhir ya, mari kita refleksi. Apakah hal yang menarik dari pembelajaran hari ini? Coba kalian jawab ya. Apa hal yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Atau pembelajaran hari ini membosankan atau tidak ada yang menarik sama sekali dari pembelajaran tajwid ini? Ya, anakku. Boleh? Siapa tuh? Salsa, jawab Salsa. Ya.
Dibuka dulu. Ibu tidak dengar suaranya. Salsa dibuka mikrofonnya. Ya. Masih itu Salsa dibuka dulu mikrofonnya. Di unmute dulu. Sangat Ya. bermanfaat sekali Bu belajar tentang ilmu tajwid karena mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Kemudian yang lainnya, ini yang kedua, menurut Anda apakah penting mempelajari materi hari ini tentang tajwid ini? Apakah penting atau tidak? Sebutkan mengapa. Kalau penting mengapa, kalau tidak penting juga mengapa. Penting banget. Sangat penting, Bu. Sangat penting. Sangat penting. Ya, coba alasan apa penting? Karena ilmu tajwid adalah salah satu fardu ain dan juga bisa memperbaiki huruf-huruf makharijul huruf yang baik dan benar. Ya. Terakhir, tantangan apa yang Anda temui pada pembelajaran hari ini? Ketika merasa tertantang pembelajaran hari ini tentang tajwid apa? Atau sama sekali tidak ada tantangan ketika belajar ilmu tajwid untuk hari ini? Kayaknya enggak ada. Ya, ya. Terima kasih anakku untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, silahkan kalian pelajari mengenai taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Itu untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, insya Allah untuk hari Rabu dan hari Rabu kita akan bertatap muka lagi seperti ini, membahas mengenai taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Silakan kalian pelajari dulu di rumah, kemudian catat hal-hal yang tidak dipahami dari apa yang kalian baca itu, kemudian nanti ditanyakan ketika kita pembelajaran, ya. Alhamdulillah anakku, pembelajaran dari awal sampai akhir, marilah kita simpulkan. Coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini atau kita simpulkan bersama-sama bahwasannya ketika membaca Al-Quran itu sangat penting sekali untuk memakai atau menerapkan ilmu tajwid ke dalam bacaan Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid, menjaga agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Demikian anakku untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku, sampai jumpa Ibu pelajaran. Silakan untuk Ya, Bu. bersiap lagi pelajaran yang akan datang. Ya, Bu, makasih. Terima kasih, Bu. Ya, boleh Terima kasih, Dev Bu. ya. Silakan, boleh Dev.